Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan laporan bacaan saya yang berjudul Tinjauan Teologis tentang Iblis dalam Injil Sinoptik. Ya, saya sendiri Andre Felix Sinaga dari kelas 3B. Konsep tentang Iblis. Nah, yang pertama itu asal-usul Iblis atau setan. Penciptaan terjadi jauh sebelum adanya manusia dan seluruh isi bumi, juga benda-benda ciptaan yang lainnya, yang dimana kemudian Allah merencanakan penciptaan untuk kemuliaannya, dan Ia menciptakan segala sesuatu dengan baik, dan semua terjadi pada awal mulanya. Allah menciptakan segala sesuatu untuk kebaikan, penciptaan yang sangat luar biasa. Allah menciptakan alam semesta untuk memenuhi tujuannya. Dengan setia, alam semesta bekerja dalam keserasian sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sebelum penciptaan, Allah sudah menciptakan para pesuruh untuk mengawasi seluruh ciptaannya, dan pesuruh itu disebut malaikat-malaikat. Sesuai dengan sifat Allah yang mengerjakan segala sesuatu dengan keteraturan yang sempurna. Rupa-rupanya malaikat diciptakan sebelum ada langit dan bumi. Karena itu mereka sangat bergembira ketika mereka menyaksikan proses penciptaan Allah. Itu terdapat dalam Ayub pasal 38 ayat 7. Pada saat itu seperti juga sekarang, para malaikat diberi tugas untuk mengawasi kekuatan-kekuatan alam. Lucifer adalah yang mengepalai makhluk-makhluk surga beserta pelayanan mereka. Nah, dalam Yesaya 14 ayat 12 di sana disebutkan juga dengan bintang timur. Dalam kitab suci, Lucifer digambarkan sebagai makhluk yang paling berkuasa dan bijaksana, sehingga menjadi makhluk yang paling pandai. Baru kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu nama dan sifat iblis. Nah, nama-nama roh jahat yang sering kali dijuluki iblis, dikarenakan iblis diartikan musuh dan setan sebagai pemfitnah. Karena roh-roh jahat itu adalah roh yang jatuh ke dalam dosa yang melakukan kehendak iblis. Berikut adalah nama-nama iblis. Yang pertama, Beelzebul atau penghulu setan, si jahat. Yang ketiga, si pencoba. Yang keempat, roh-roh jahat. Dapat dilihat berdasarkan nama-namanya sangat jelas menunjukkan sifat-sifatnya. Lalu kita masuk ke dalam sifat-sifatnya. Yang pertama, jahat. Yang kedua, penipu. Yang ketiga, mencobai. Yang keempat, pencuri. Lalu kita masuk ke dalam perbedaan dirasuk setan dan dipengaruhi. Yang pertama itu pengertian dirasuki setan. Dirasuki berarti memasuki atau iblis yang memasuki tubuh seseorang. Nah, hal kerasukan setan itu memang sungguh-sungguh ada. Ada kekuatan atau kekuasaan diri dari manusia yang menguasai atau menaklukkan manusia, yaitu kuasa iblis. Yang kedua, pengertiannya itu hal kerasukan setan ialah gejala kejiwaan biasa yang menyebabkan orang tersebut berbuat aneh-aneh. Bukanlah oknum di luar dirinya, tetapi kekacauan jiwa bersumber dari dalam dirinya sendiri. Nah, sementara dipengaruhi setan itu ialah iblis memberi pengaruh terhadap keadaan batin seseorang akan keberdayaannya. Fungsi mental, intelek, ataupun spiritual seseorang menjadi target pengubahan iblis dalam mempengaruhi seseorang. Lalu kita masuk ke dalam pekerjaan iblis dan sikap orang percaya terhadap iblis. Yang pertama itu iblis dalam Injil Sinoptik. Yang pertama itu Injil Markus. Yang kedua dalam Injil Matius. Yang ketiga Injil Lukas. Ya, yang pertama dalam Injil Markus, iblis merasuki orang dalam Markus 5 ayat 3. Iblis menawan orang yang belum bertobat dalam Markus 10 ayat 26 sampai 27. Yang ketiga, roh jahat membangkitkan yang jahat.
Markus 5 ayat 2, iblis merusak pikiran. Markus 5 ayat 4 dan 5, iblis mencoba Yesus di padang gurun. Markus 1 ayat 12 sampai 13, iblis memanfaatkan Yudas Iskariot untuk membunuh Yesus. Markus 3 ayat 6 dan Markus 14 ayat 1 sampai 2, iblis mempengaruhi moral. Iblis tidak dapat mengusir iblis. Iblis mengambil firman yang ditaburkan. Iblis mempengaruhi pikiran Petrus. Nah, sementara dalam Injil Matius, iblis mencobai melalui kemegahan dunia. Iblis mencobai melalui kelemahan manusia. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Iblis mempengaruhi pikiran Petrus. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan bujukan. Iblis mencobai dengan iming-iming. Iblis masuk ke dalam babi atas izin Allah. Iblis menghasut Raja Herodes. Yesus mengusir iblis. Iblis tidak dapat mengusir iblis. Iblis menabur benih lalang. Iblis dimasukkan ke dalam api. Murid-murid Tuhan Yesus diberikan kuasa mengusir setan. Dan sementara di dalam Injil Lukas, iblis memanfaatkan waktu. Iblis membuat penyakit. Roh jahat merasuki orang. Iblis dilambangkan sebagai ular dan kalajengking. Iblis membuat orang menjadi bisu. Iblis menjadi Beelzebul. Iblis menjatuhkan moral. Iblis mencoba Yesus. Iblis mengambil firman di hati mereka. Iblis jatuh seperti kilat dan langit. Iblis tidak dapat mengusir iblis. Perempuan 18 tahun diikat oleh iblis. Iblis masuk ke dalam tubuh, ke dalam Yudas. Iblis menuntut untuk menampi. Murid-murid Tuhan Yesus diberi kuasa mengusir setan. Lalu kita masuk. Yang terakhir ialah cara menghadapi pencobaan iblis. Yang pertama itu, jangan mau diintimidasi. Yang kedua, kenali pola pekerjaan iblis dan bersiaplah menghadapinya. Yang terakhir yang paling utama ialah mintalah pertolongan Tuhan. Demikian laporan bacaan saya. Terima kasih.